lebih pada tahun 60 lebih, itu kebaktian umat Konghucu itu sudah ada di Depok ini, yaitu di rumah Bapak Mpai Bokah. Waktu itu beliau ini membuka usaha gilingan tahu, Tan Bok Sui, Bapak Tan Bok Sui ke Depok. Dia ingin membuka kebaktian agama Konghucu di kota Depok ini. Dia membawa seorang rohaniwan, almarhum Bapak Lao Liang Giok dari Bogor, mengadakan kebaktian di sana baru berapa orang lah, gitu. Dengan paling ada 5-6 orang waktu itu. Habis pecah PKI, jadi pemerintah Depok itu melarang kumpul dari 4 orang dan ditanya surat izin, ternyata nggak ada, jadi disuruh bubar. Nah, maka dari itu saya minta sama pihak yang berwajib, minta dibikinin izin untuk kebaktian. Nah, sedangkan pemerintah setempat waktu itu belum bisa ngasih izin. Dan saya minta bantuan kepada Bapak YT Ongle BCHK yang tinggal di Bogor. Kata Pak Ongle, ya kebaktian buka aja minggu besok, nggak usah ragu-ragu, kita jalan benar. Dia bilang, nanti saya minta surat izin dari Bogor. Ternyata waktu itu kebaktian Pak Ongle datang bawa surat izin. Nah, yang berwenang juga nggak bisa menutup kita kebaktian karena sudah ada surat izin ya waktu di Kampung Baru. Nah, waktu itu kita kalau ke Depok, maaf waktu itu karena jalanan masih ya ini sekali, sehingga kebanyakan kita jalan kaki, paling banter naik sepeda. Hanya kalau pas hujan kita manggul sepeda gitu karena licin. Jadi karena itu, nah antara lain dari kami rombongan itu Bunsu Dharma Atmaja, Bapak Salman Mistalim, Lim Hokbi, terus saudara-saudara kita lainnya termasuk Pak Idris Didit dari Citerep, dan lainnya gitu. Nah, kita memang ya itulah, kita bersyukur dengan adanya kebaktian di Depok, jadi mempererat tali persaudaraan, memperluas persaudaraan sebagaimana yang dinyatakan di 4 penjuru lautan, saudara menjadi kenyataan. Lama-kelamaan hujan, keterlaluan, udah jalannya becek, rumahnya juga bocor. Teknisian bilang, pindah aja dulu ke sana kalau ada orang pada mau. Nah, lama-lama karena di Kampung Baru itu ya tempatnya kurang memadai lah. Disuruh pindah ke Ratu Jaya, ke rumah Bapak Beki Sen. Di situ agak lama juga, ya kebaktian di situ. Ya, yang dari Citayam juga ke situ, yang dari Pondok Cina juga ke situ. Semua waktu itu kita jalan kaki. Jalan kaki ya? Iya. Kendalanya di sana waktu itu kendaraan sulit. Kadang-kadang saya dari Citayam, orang-orang umat yang dari Citayam itu naik kereta api dari Citayam ke stasiun Depok Lama, kemudian dari Depok Lama jalan kaki ke Ratu Jaya. Kita berangkat dari Depok untuk kebaktian atau ibadah di Ratu Jaya di rumah almarhum Bapak Beki Sen. Itu kita jalan kaki dari stasiun Lama, di atas rel kita jalan. Jalan terus, jalan kaki. Kalau nggak hujan ya enak. Kalau kata orang sekarang mapai rel kereta api gitu sampai ke Ratu Jaya. Kebetulan waktu itu kebaktian juga siang, jadi kiranya panas, terik kita tidak hiraukan, sehingga yang penting kita bisa melaksanakan kebaktian di Ratu Jaya. Sedangkan pengkhotbah seperti Pastianda yang masih hidup, terus almarhum Go Chun Giok, terus almarhum Lim Hokbi, itu semua kalau datang ke Depok itu ya pakai sepeda zaman dulu itu buat ngisi apa khotbah, ya karena kan kita belum ada penceramah yang handal gitu, iya waktu itu, dan mendatangkan juga dari Bogor
Bapak Chin Siong kalau kagak salah, Mpe Chin Siong disebutnya, orang udah tua. Karena apa? Kalau kita nggak datengin pengkhotbah dari luar, orang-orang tua yang ada di Depok ini ngedengar ceramah anak muda tuh kurang serang. Kenapa emang? Ya, kurang serang dia. Jadi makanya kita berusaha ya sama Pak Ongle tuh, tolong cariin penceramah yang berpengalaman tua dah gitu. Pecin Siong dipanggil dari Bogor. Nah, barulah orang-orang tua yang di Depok tuh tergerak hatinya. Ya, karena waktu itu kan belum ada penerangan seperti sekarang. Iya, waktu itu tergerak hatinya dan tidak mau berpangku tangan, semua berjuang bersama-sama untuk membangun Makin Depok. Jadi Bapak Bekisen ini menyediakan satu ruangan khusus untuk tempat kita beribadah. Gitu. Waktu itu ya ruangan itu hampir penuh karena dari keluarganya juga, dari kita juga dari Depok. Saya pernah sekolah minggu istilahnya di rumahnya Bapak Bekisen. Waktu itu di ruangan dapur. Dapur dulu kan besar sekali. Iya. Dan pakai bangkunya juga bangku-bangku panjang gitu ya. Ya paling juga itu cuma beberapa orang istilahnya. Ya kayak saya macam sama cici saya sama adik saya yang kebaktian sekolah minggu. Pada waktu itu saya bersama Bapak Kaoseng Chandra almarhum, Bapak Natat Maja, ya, mengasuh sekolah minggu bersama-sama di sana. Dan waktu itu juga Tocin Pindawati, Tina Agustin, Bapak Swito, ya, Ibu Win, itu Erni, ya, Suwanti itu masih murid-murid sekolah minggu yang pernah saya didik waktu itu di Ratu Jaya. Iya, dan kalau yang menerjemahkan lagu-lagu rohani itu Cok Kim Chang itu. Iya, cuma dia sendiri itu yang bisa waktu itu. Dia yang menerjemahkan jadi kita diajarin lagu kebaktian itu. Gini. Ya, nadanya semuanya dia yang ngatur tuh. Ya kesulitannya sih waktu kebaktian di rumah almarhum Bapak Bekisen itu, ya paling kebaktian itu paling banyak itu di sana paling 20 orang ya. Sekolah minggu paling banyak 10 orang. Itu kendalanya memang karena masalah transportasi itu sulit. Kalau punya sepeda mungkin dari Citayam dari mana-mana bisa naik sepeda, tapi kendaraan di waktu itu belum banyak ya. Jadi sarana utama yaitu kereta api dari Citayam ke stasiun Depok Lama, dari Depok Lama jalan kaki ke Ratu Jaya itu waktu itu. Jadi kendalanya ya terutama untuk lagu-lagu rohani ya itu, jadi kami itu melatih masing-masing ya sama adiknya Bapak Bambang Santino itu yang semuanya cewek kebanyakan itu, jadi kita kerjasama latihan nyanyi bersama gitu, latihan bareng. Jadi tidak ada guru tertentu, tapi ya dengan kesungguhan kita bisa lagu-lagu rohani ini bisa kita kuasai bersama Bapak Natas Maja juga. Jadi kita kuasai sehingga lagu rohani itu dapat kita laksanakan dengan baik. Setelah beberapa lama kita kebaktian, ada kejadian waktu itu tabrakan kereta. Pada tahun 60 lebih juga tuh, 66 tahun 67 itu ya. Itu banyak makan korban di situ. Nah, waktu itu kebetulan saya sudah sekolah di Bogor, sehingga kami juga tidak tahu kok kereta cuma sampai Citayam saja gitu. Sehingga akhirnya dari Citayam kita pada jalan kaki ke Depok. Nah, begitu jalan kaki kami baru tahu bahwa ada kejadian tabrakan kereta ini, hingga puluhan korban lah. Ada yang meninggal, ada yang luka parah, luka ringan di Ratu Jaya itu. Nah, maka Litang di rumah Bekisen itu menjadi tempat untuk penampungan gitu. Nah, sehingga terasakan oleh masyarakat manfaatnya daripada Litang kita ya, bisa membantu masyarakat dan sebagainya.
Lah setelah ada kurang lebih 10 tahun di situ, selanjutnya kami bertemu dengan Bapak almarhum saat ini Chan Taekyong atau Bapak Slamet Chan. Beliau mempunyai kontrakan banyak di sepanjang pinggir rel itu. Nah, beliau menawarkan kepada kami, kepada kita, tidak masalah kalau tempatnya itu dibuat untuk kebaktian agama Konghucu. Nah, lantas sudah itu sampai lama-lama sampai Slametan pindah dah katanya ke sana. Kesian juga orang Beji kejauhan. Lagi orang Beji ya orang udah tua juga kan. Saya kira di waktu kebaktian di rumah Bapak Slamet Chan itu cukup lama juga, sekitar 2-3 tahun ya di sana. Cuma bisingnya juga tetap kalau ada kereta api lewat itu kadang-kadang kita lagi mendengarkan khotbah suka terganggu kebisingan kereta api yang lewat. Akhirnya Bapak Slamet Chan ini mempunyai ide. Waktu itu saya masih muda ya, masih bujangan. Mempunyai ide, ini kalau begini katanya mendingan kita buat satu litang, dia bilang gitu. Rumah kebaktian sendiri. Nah, idenya ini disambut baik oleh para tokoh waktu itu. Gitu. Yaitu diantaranya Bapak Wijaya atau Wi Iceng, Wi Polim atau Polim Wijaya, terus Bapak Rustam Effendi dan lain-lainnya, termasuk Bapak almarhum Haryoko atau Chua Chun Hok. Nah, mereka ini berembuk sehingga diambil satu kesepakatan bahwa mari kita bangun katanya litang. Gitu. Nah, setelah waktu itu yang saya tahu persis kurang lebih tahun 77 mulai dibangun. Lokasinya berada di Huk Jalan Cagar Alam. Nah, pas litang yang lama sekarang ini. Jadi dengan kata lain, litang yang lama ini di jalan Pitara pertigaan Huk Jalan Cagar Alam itu sudah kita pergunakan pada tahun 1978. Setelah berjalan beberapa lama, ya kurang lebih hampir di atas tahun 2000 dah ya, 2000 lebih. Kebetulan pada tahun 2003 Pak Haryoko ada yang menawarkan tanah, sehingga Kung Miao Getak Bajakan ini yang saat ini sudah terwujud kiranya semakin hari semakin berkembang. Karena ingatlah di mana sabda yang mulia Songren Kungce bahwa kita harus hormat kepada angkatan muda. Siapa tahu dia lebih baik dari yang sekarang. Saya merasa bersyukur umat-umat yang ada di wilayah Depok khususnya memiliki perhatian luar biasa. Sungguh benar, ini saya rasakan banget ya. Semuanya ini tanpa adanya memandang berbagai macam tingkatan. Dan kebetulan kami berempat semua sama di dalam bermasyarakat dengan para umat, tidak ada perbedaan. Saya bersiap untuk melayani umat, walaupun mungkin umat tidak puas dengan apa yang telah kami layani. Dan yang paling berkesan dalam kehidupan saya itu, terutama terakhir, yaitu saya merasa sedih di mana litang yang begitu saya dambakan mau tidak mau harus dilepas demi kebaikan umat semua, dan bersyukur pula semuanya terwujud. Saya tidak menyangka, di mana saya pribadi mentargetkan 2-3 tahun, tapi bersyukur sekali selama 1 tahun ini bisa terwujud dengan baik. Inilah kesan saya merasa mendalam dengan adanya pemindahan daripada litang ini yang tidak saya duga sebelumnya. Dan semuanya ini
Saya ucapkan terima kasih kepada para umat Konghucu khususnya di wilayah Depok serta para donatur yang telah berjuang dengan sekuat tenaga tanpa adanya keluh kesah di dalam melaksanakan ini semua.